Assalamualaikum hai semua, kali ini saya mau berbagi resep cara membuat arem-arem atau lontong. Ini resepnya hampir sama dengan resep sebelumnya, tapi ini versi beras dan menggunakan cooker oat ya. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja, tonton videonya sampai selesai. Step pertama, siapkan beras 2 kaleng, ini menggunakan kaleng susu ya teman-teman. Ini sudah dicuci bersih dan sudah ditiriskan. Kalau menggunakan takaran magicom itu kurang lebih 4 takaran ya, tapi tergantung ukuran takaran magicomnya. Selanjutnya di sini ada cooker oat 1 gelas belimbing. Lanjut kita siapkan untuk pannya, dan sini pannya masih dalam keadaan mati ya kompornya. Lanjut ini kita masukkan untuk berasnya. Quaker oat 1 gelas, daun salam 2 lembar, serai 1 batang yang sudah dikeprek. Untuk seasoningnya, garam 1 sendok teh atau sesuai selera, bisa ditambah atau dikurangi ya. Santan instan, tambahkan air. Lanjut ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Jika sudah, nyalakan api kompornya. Lanjut ini dimasak dan jangan lupa ditutup ya. Setelah mendidih seperti ini, kita buka untuk tutupnya. Ini lanjut diaduk-aduk hingga tercampur merata. Jika sudah, tutup kembali dan kecilkan api kompornya, dan ini dimasak kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, ini dia untuk nasinya sudah matang. Matikan api kompornya dan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Jika dirasa ini sudah tercampur merata, ini kita sisihkan terlebih dahulu, jangan lupa ditutup ya, supaya nasinya itu bagian permukaannya tidak kering. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu membuat isiannya. Di sini sudah ada ayam yang sudah di-chopper dan juga kentang yang sudah dipotong kotak-kotak kecil seperti ini, dan juga wortel sudah dipotong kotak-kotak seperti ini. Lanjut ini kita sisihkan terlebih dahulu. Step berikutnya di sini untuk bumbunya, di sini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis seperti ini. Ini kurang lebih 2 batang ya. Selanjutnya ini dihaluskan, bisa menggunakan blender ataupun diulek manual ya. Di sini saya menggunakan blender supaya lebih cepat saja. Nah, ini untuk bumbunya sudah masuk semua. Lanjut ini dihaluskan. Setelah halus, ini siap untuk ditumis. Dan di sini wajannya juga sudah panas dan sudah ada sedikit minyak di situ ya. Lalu kita tuangkan semua bumbu halusnya. Lanjut ini ditumis sambil terus diaduk-aduk menggunakan api kecil cenderung sedang, dan ini dimasak sampai si bumbunya tanak atau matang. Untuk seasoningnya kita tambahkan garam, gula, kaldu bubuk, lada bubuk, ini semua sesuai selera ya. Tapi menurut saya yang ada di resep atau di kolom deskripsi itu pas untuk rasa asin, manis, dan gurih pedasnya juga. Aduk-aduk kembali hingga benar-benar matang. Lalu masukkan ayam yang sudah digiling tadi, lalu ini diaduk-aduk kembali hingga dia membentuk pasiran atau ambiar seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, masukkan wortel, kentang. Lanjut ini diaduk-aduk kembali hingga benar-benar tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air 200 ml dan ini dimasak kembali hingga matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah matang, ini kita aduk-aduk kembali hingga rata. Masak kembali menggunakan api kecil sampai si kentang dan wortelnya ini dan airnya sedikit menyusut ya. Lalu tambahkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata dan mengental seperti ini. Dan terakhir masukkan daun seledri dan daun bawangnya. Masak kembali, cukup sampai tercampur saja ya. Jika sudah tercampur rata seperti ini dan pastikan ini sudah tanak, matikan api kompornya dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan daun pisang secukupnya, dan ini sudah digarang atau sudah dibakar seperti ini ya teman-teman, sudah layu supaya tidak mudah sobek, dan ini ukurannya juga cukup lebar, biting atau tusuk gigi seperlunya atau secukupnya. Lalu kita ambil 1 kepal nasi,
Kita kepal-kepal seperti ini, kita padatkan, lalu kita pipihkan, beri isian secukupnya. Lalu rapatkan kembali dengan cara seperti ini ya, yang ada di video, dan pastikan ini tertutup sempurna. Ini ukurannya besar banget ya teman-teman, ini ukurannya jumbo. Untuk ukurannya sesuai selera saja ya. Lalu kita padatkan kembali. Jika sudah, kita ambil daun yang sebelumnya sudah disiapkan. Ini sebagai pinggangnya, tapi opsional ya, kalau mau pakai juga boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Kita gulung seperti ini. Mohon maaf itu ngerikotnya tidak terlihat ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Sisihkan, lalu kita ambil daun yang lebarnya dan kita gulung sambil dipadatkan ya, supaya hasilnya itu benar-benar bulat dan padat. Selanjutnya kita lipat, lalu ditekan seperti ini dan padatkan, lalu lipat ke belakang supaya dia kencang ya. Lalu kita selipkan atau sematkan tusuk gigi di sini atau tusuk sate atau biting. Lalu kita potong, kita rapikan. Untuk sisi sebaliknya sama ya, kita tekan, padatkan, lalu lipat, lalu kita sematkan bitingnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya. Lalu kita rapikan, kita gunting. Nah, ini dia untuk hasilnya. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semua. Lanjut ini dikukus. Untuk satu resep ini jadinya banyak banget ya teman-teman, dan ukurannya juga cukup besar-besar. Lanjut ini kita kukus, dan di sini kukusannya juga sudah panas sebelumnya, sudah saya panaskan. Lalu kita susun atau kita tata untuk lontongnya atau arem-aremnya. Setelah selesai lalu kita tutup untuk pancinya, dan ini kita masak hingga matang kurang lebih 50 menit. Dan setelah 50 menit ini dia sudah matang, kita matikan api kompornya dan pindahkan ke atas cooling rack dan biarkan hingga benar-benar dingin. Dan ini dia setelah dingin, saya akan cobain ya teman-teman. Kita buka. Masya Allah, ini hasilnya bagus banget ya teman-teman. Ini padat dan isinya itu benar-benar melimpah banget. Tuh terlihat ya di video ya, ini padat banget, dan ini cocok banget dijadikan ide jualan ataupun bekal saat pergi-pergi bersama keluarga ataupun acara arisan. Dan ini saya makannya ini enak banget ya teman-teman. Ini gurih, asinnya itu pas banget. Pokoknya kematangannya juga menurut saya ini pas banget, tidak terlalu lembek atau tidak terlalu ambiar ya. Selamat mencoba di rumah, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Insya Allah ketemu kembali di next video. Wassalamualaikum.